Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Tadi buncisnya sudah dibersihkan ya, dan bagian ujungnya juga sudah dibuang. Ini sekarang mau kita iris, tapi irisnya kita iris yang tipis-tipis memanjang kayak gini Flavis. Kalau misalnya sudah diiris-iris semuanya, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai dada ayam Flavis atau ayam file. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa juga diganti pakai udang ataupun pakai fish cake. Itu enak banget nanti. Ini ayamnya mau kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Hari ini aku maunya pedes Flavis, jadi tak tambahin cabai rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, pakainya yang cabai merah keriting atau yang cabai merah besar aja ya. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Flavis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kita akan masukkan dulu ayamnya dan kita akan masak nanti ayamnya sampai mateng. Sayurnya belakangan aja karena sayurnya sebentar banget matang, jadi kita masak ayamnya dulu. Nah, ini sudah matang ayamnya, sekarang kita masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang masak sama sekali nggak mau pakai gula, itu juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Jadi kalau aku masak tak kasih gula sedikit supaya nanti rasanya itu lebih balance gitu Flavis. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan jamur. Ini mau kita oseng-oseng aja ya. Kita bikin masakan yang simple, yang singkat, yang enak banget. Ini jamurnya mau kita suwir-suwir dulu. Kalau misalnya sudah disuwir-suwir, ini mau kita siram dulu pakai air panas. Ini nggak perlu direndam ya. Cukup disiram pakai air panas, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita saring, kita cuci lagi pakai air dingin. Kalau sudah, ini mau kita peres supaya nanti jamurnya nggak terlalu banyak mengandung air. Kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau tambahkan bakso sapi Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bakso ayam ya boleh. Atau misalnya Flavis punya daging ayam ya nggak apa-apa, diganti pakai daging ayam. Nah, ini bakso sapinya mau kita iris tipis-tipis. Boleh bulat-bulat ataupun mau miring-miring ya boleh. Saya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang praktis aja. Tapi untuk lomboknya Flavis ini mau aku pakai yang banyak biar nanti pedes rasanya. Aku pakai lomboknya ada yang rawit hijau, rawit merah, dan juga ada keriting merah. Dan di sini kita juga tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang merahnya juga ini mau kita iris-iris. Dah ini aja Flavis. Ini mau kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita tumis dulu bumbunya. Masukkan bawang berambangnya dulu. Kalau sudah wangi, baru di sini kita masukkan lomboknya. Kita gongsong-gongsong dulu sebentar. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan
baksonya dan juga jamurnya sekalian aja, nggak apa-apa. Kita aduk-aduk. Ini kan masaknya nggak usah lama-lama, Fluffy. Bakso kan sebentar mateng. Jamurnya tadi kan juga sudah disiram pakai air panas, jadi udah mateng. Nah, kita mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan lagi garam, gula rasa, dan juga gula. Kalau Fluffy nggak suka pakai gula ya nggak apa-apa, gulanya di skip aja. Kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal gongsong-gongsong aja sebentar. Kemudian ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Udah, ini cocok banget Fluffy untuk menu kilat kita hari ini. Ini cocok banget juga untuk Fluffy yang suka pagi-pagi bingung mau masak apa setelah mau kerja, terus nyiapin anak sekolah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng soun yang enak banget. Ini kita siapkan sounnya, terus kita siram pakai air panas. Terus kita rendam, tapi rendamnya nggak usah lama-lama. Nanti kalau misalnya sudah empuk, habis itu kita bilas lagi pakai air dingin, terus kita tiriskan. Nanti dipotong-potong ya supaya nggak kepanjangan. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai wortel. Sayurannya Fluffy bisa pakai wortel ataupun pakai tambahan kubis, itu juga boleh banget, atau sawi hijau juga boleh banget. Hari ini aku pakai wortel, terus habis itu wortelnya kita potong kecil-kecil, panjang-panjang. Nah, untuk bahan lain di sini aku mau pakai bakso. Wah, ini udah kesukaan anak-anak di rumah kalau ada baksonya. Kemudian baksonya ini aku pakai bakso sapi. Fluffy bisa juga pakai bakso ayam ataupun pakai bakso ikan juga boleh banget. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kita siapkan ada daun bawang. Dan bawangnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian supaya lebih pedas kita tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas banget, cabai rawitnya bisa diganti pakai cabai yang merah ya. Ini mau tambahkan juga ada yang hijau biar nanti warnanya cantik. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, bawang putih dan juga bawang merah. Ini mau kita haluskan, aku menghaluskannya pakai ulekan aja ya karena cuma sedikit. Kemudian kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Kita akan cemplungin cabenya. Nih lombok hijaunya, lombok merahnya kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan wortel dan juga baksonya. Kita aduk-aduk. Kalau wortelnya sudah mateng, baru di sini kita akan masukkan sounnya. Oh ya, di sini kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Kemudian kita masukkan sounnya, kita aduk-aduk. Ini pas ngaduk-aduk apinya kecil aja karena soun itu kan agak berat, jadi apinya kecil aja. Kemudian kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawang. Aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffy. Ini rasanya udah enak banget, gurih, terus juga warnanya cantik banget. Wah, ini udah cocok banget Fluffy. Kita maem untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening godong janggel atau tegean daun ubi rambat Fluffies. Ini rasanya seger banget. Pertama-tama kita siapkan dulu daun janggelnya atau daun ubi rambatnya. Ini bagian ujungnya kita buang ya. Kemudian kalau sudah nih nanti mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih, ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan oyong. Ini oyongnya bagian yang kasar-kasarnya aja, ini Fluffy sini kita buang. Jadi nggak semua kulitnya kita buang ya, hanya bagian kasarnya aja. Bagian ujungnya juga kita buang. Kemudian kita akan potong, boleh serong kayak gini ataupun bunder ataupun mau zigzag juga boleh. Sasa Fluffy di rumah aja. Kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Bumbunya cukup diiris aja Fluffy. Di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya agak banyak
Nanti separuh mau aku pakai untuk bikin brambang goreng atau bawang goreng. Ini mau kita iris-iris. Selain ada bawang merah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, ini ada satu lagi yang penting Flavis, aku mau pakai kencur. Ini yang bikin nanti jadi seger banget. Tapi di daerah lain tuh kadang-kadang ada juga yang kalau bikin jangan bening pakai kunci. Temu kunci maksudnya, itu juga boleh banget. Tapi kalau aku lebih suka pakai kencur. Tambahkan juga daun salam. Kalau sudah, kita akan rebus bumbunya terlebih dahulu. Tambahkan juga gula pasir boleh, gula Jawa boleh, garam. Kemudian di sini kita akan masukkan oyongnya terlebih dahulu. Kemudian kalau saya sudah setengah matang baru kita masukkan godong janggelnya, karena godong janggel sebentar banget Flavis. Jadi masukinnya belakangan aja. Sambil menunggu, di sini mau kita bikin bawang goreng. Tadi kan separuhnya aku sisihkan untuk bikin bawang goreng. Kita siapkan minyak. Kemudian kita masukkan bawang merahnya, kita goreng-goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan udah wangi banget. Kalau sudah wangi seperti ini mau kita angkat dan langsung kita cemplungin ke dalam tegiannya tadi. Nah, kalau bawang gorengnya udah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita makan dalam keadaan cuaca panas-panas ataupun cuaca dingin juga cocok banget. Yang pasti nanti ada sambelnya dan ada tempe goreng serengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan buncis yang enak. Berarti nanti cuman kita tumis-tumis aja Flavis, tapi rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan buncis, kemudian kita iris-iris. Nah, tadi sebelum kita iris-iris, bagian ujung buncisnya sudah aku buangin dulu ya. Kemudian baru kita iris-iris. Iris-irisnya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau miring-miring tipis kayak gini boleh, ataupun potong pendek-pendek beberapa senti boleh, ataupun dipotong separuh itu juga boleh banget. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya ini mau kita blender, ataupun kalau misalnya Flavis mau diulek juga nggak apa-apa. Ini ada bawang, brambang, dan juga lombok keriting. Kemudian tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini karena lombok rawit lagi mahal banget, jadi aku pakainya lombok keriting Flavis. Di tempat Flavikasi lombok rawit itu sekilo tuh 100.000 sekarang. Ini sudah halus. Ini sekarang kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, warnanya juga sudah merah, dan juga pokoknya udah nggak ada bau languknya. Baru sini kita akan tambahkan lagi udang rebon atau udang kering. Nanti bikin aroma masaknya itu jadi wangi banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya udang rebon dan mau pakai udang yang basah, itu juga nggak apa-apa Flavis, boleh banget. Kemudian kalau misalnya sudah kita aduk-aduk beberapa saat, baru kita akan masukkan buncis yang tadi sudah kita potong-potong. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air Flavis, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi ada garam, gula, penyedap rasa. Kemudian Flavis kalau misalnya pakai penyedap rasa disesuaikan aja, mau pakai micin atau mau pakai kaldu-kalduan. Atau bagi Flavis yang memang nggak suka penyedap rasa, ya nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Rasanya udah gurih karena sudah pakai udang rebon. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti mateng. Kalau Flavikasi sukanya nggak sampai yang terlalu empuk ya, tapi kalau misalnya Flavis mau lebih empuk, nanti tinggal disesuaikan aja, berarti masaknya lebih lama. Nah, ini sudah mateng, ini cocok banget pagi-pagi sarapan pakai lauk kayak gini, nasinya anget, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan kacang panjang, kemudian kacang panjang ini mau kita potek-potek. Kalau misalnya Flavis mau dirajang juga boleh, nanti saya Flavis. Cuman kalau dipotek, ini nanti biar kacang panjangnya itu lemes saat dimasak Flavis. Kemudian kalau sudah ini nanti dicuci bersih, terus kita siapkan bahan tambahannya. Kita mau pakai kecambah dele. Nanti juga kita akan cuci bersih. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah. Ini kita iris-iris. Kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Dan juga nanti kita mau pakai lombok. Bisa pakai lombok rawit ataupun lombok merah keriting. Nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau mau pedas, ya berarti pakai cabai rawit ya atau lombok rawitnya. Nah, di sini ada yang paling penting Flavis. Tadi aku belum kasih. Ini namanya tempe semangit Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu gurih, wangi, terus bikin si kacangnya itu juga jadi memes gitu. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan lomboknya. Ini mau kita tumis-tumis lagi. Kemudian kita akan masukkan tempe semangitnya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe semangit, bisa diganti pakai tauco. Itu nanti enak banget. Nah, sekarang kita masukkan kacang panjang dan juga kecambah delenya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya gak usah lama-lama Flavis, karena sayurnya sebentar mateng. Nah, kalau aku nanti pengennya masih krius-krius. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Sini kita pakai gula, kemudian ada garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, kalau nggak pakai penyedap rasa ya nggak apa-apa, karena ini rasanya udah gurih, bumbunya juga udah pepek. Kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng. Nanti untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka masih ada rasa krius-kriusnya. Kalau Flavis nggak suka ya boleh dimasak lebih lama, nanti hasilnya jadi lebih empuk ya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Udah lauk kayak gini untuk sarapan, terus kita nanti goreng endok dadar, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng pete. Wah, ini bakalan jadi menu favorit untuk akhir pekan ini. Rasanya itu enak banget, apalagi nanti kita tambahkan juga pakai teri. Jadi enak, gurih dan juga wangi banget. Pokoknya pecinta pete wajib merapat ini. Yang tadi aku beli petenya itu masih seger, terus petenya juga melanus-melanus banget kayak gini Flavis. Ini boleh utuh-utuh kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau belah juga boleh banget. Kalau sudah dikupasin semuanya, ini kita sisihkan, terus kita akan siapkan teri. Nanti terinya dicuci sampai bersih. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah yang keriting dan juga ada yang rawit. Ini kita pakai yang banyak biar nanti pedes, terus ada petenya. Wah, enak banget pokoknya. Bawang putih, bawang merah jangan lupa ya, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti terinya mateng dan juga kering. Kalau sudah kering seperti ini kita angkat, terus kita sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Kita pakai minyak bekas goreng teri nggak apa-apa, biar gurih. Tapi ini karena kebanyakan, jadi nanti aku kurangin aja. Nah, kita gongsong-gongsong. Nah, ini aku sengaja blendernya itu nggak halus banget ya, biar nanti tampilannya itu lebih cantik gitu Flavis. Nah, ini akan kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng dan juga berminyak.
Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Terus kita masukkan terinya, masukkan petenya, aduk-aduk. Nih kalau aku maem pete lebih enak, lebih seneng itu masih yang meletus gitu di maemnya, jadi sebentar aja masaknya. Tapi kalau misalnya nanti Flavis, aku lebih suka pete yang mateng, ya boleh aja, nggak apa-apa dimasaknya, berarti lebih lama. Nah ini udah gini aja kalau bagi Flavi kasih, warnanya masih cantik banget. Terus di maemnya juga masih kemeletus banget. Nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah ini mulai dari suami, anak-anak, orang tua semua suka sama lauk yang satu ini. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung. Ini tumisan kangkungnya ala-ala warung makan nasi ramesan nang deso ya. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan kangkung. Nih kangkung masih seger banget. Kita buang bagian akarnya. Kemudian kita potong-potong. Kalau nggak mau dipotong-potong juga boleh dipetik-petik. Sasa Flavis di rumah aja. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai brambang. Ini brambangnya cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga bawang putihnya. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, di sini aku mau pakai cabai rawit karena mau rasanya yang lebih pedes ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, itu bisa pakai cabai merah keriting aja atau pakai cabai merah yang besar. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi, aku pakai tomat biar nanti makin seger lagi tumisannya. Kita buang bagian ujungnya. Kemudian kita iris kasar aja. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu magic. Ini kalau aku ngomong tuh bumbu magic karena memang enak banget kalau untuk numis-numis. Aku pakai tempe semangit. Nah, bagi Flavis yang belum tahu apa sih itu tempe semangit. Jadi tempe semangit itu tempe yang sudah mendekati busuk. Ini walaupun baunya rada aneh, tapi nanti kalau untuk numis tuh enak banget Flavis. Nah, ini aku suwir-suwir aja atau mau dipotong-potong juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita siapkan wajan. Kita akan tumis terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti wangi banget. Baru kita akan cemplungin cabenya, aduk-aduk sebentar. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tempe semangitnya. Nah, kita aduk-aduk. Nah, ini nanti kalau udah digongsong kayak gini Flavis, aromanya Jan, enak banget. Setelah ini kita akan cemplungin kangkungnya. Nah, kalau masak kangkung itu kan nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja udah matang. Jadi cukup kita aduk-aduk. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi ada garam dan juga penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh pakai micin ataupun pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Atau yang nggak suka micin, nggak suka penyedap ya di skip aja. Rasanya udah enak kok. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, nggak usah lama-lama lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin tomatnya. Kalau tomatnya udah masuk, tinggal diaduk-aduk sebentar dan jadi deh, ini dia tumisan kangkungnya sudah mateng. Ini rasanya enak, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini siap kita makan pakai nasi anget, Jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes jamur yang enak banget. Ini masakan murah meriah tapi selalu ngangenin Flavis. Ini jamurnya mau kita potek-potek tipis-tipis. Setelah itu kita mau siram pakai air panas. Kalau sudah kita peres supaya nanti nggak berair jamurnya. Kalau sudah, ini nanti kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting. Terus aku tambahan cabai yang rawit ya biar nanti tambah pedas lagi. Tambahkan juga kemiri, bawang merah, bawang putih dan sedikit air. Kemudian kita siapkan wajan. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti wangi banget. Tambahkan juga daun salam, kita aduk-aduk lagi.
Kalau bumbunya sudah wangi, sudah nggak bau langu lagi, baru kita akan masukkan jamurnya. Kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Jangan lupa nanti tambahkan juga gula, garam. Kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Masak jamur tuh nggak usah lama-lama, Fluffy sebentar tuh udah mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita dinginkan dulu. Kita taruh aja dalam wadah. Kalau sudah dingin, ini mau kita tambahkan lagi telur Fluffy. Jadi nanti biar tambah gurih dan juga tambah keket gitu pipesnya. Kalau telurnya udah masuk, kita aduk-aduk. Ini biarkan tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, ini kita siapkan daun pisang. Ini tadi daun pisangnya sudah dijemur dulu, biar nanti nggak gampang pecah. Atau mau digarang juga boleh. Sekarang kita bungkus, bungkusnya boleh kayak seperti lontong, ataupun mau ditum kayak gini juga nggak apa-apa. Nanti Sasa Fluffy aja. Jangan lupa kita sematkan pakai tusuk gigi atau pakai jiting. Nah ini mau kita ulangi satu persatu kayak gini. Nanti untuk gede kecilnya disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Mau kecil-kecil boleh, mau gendut-gendut ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dibungkus semuanya, ini mau langsung kita kukus. Saja nih kalau misalnya Fluffy mau langsung bakar, ataupun misalnya mau di oven, itu juga boleh banget. Tapi hari ini mau aku kukus supaya nanti lebih tanek. Terus mau aku simpen di kulkas, nanti sewaktu-waktu mau maem, tinggal ngangetin atau tinggal manggang. Nah, ini mau kita kukus selama 20 menit setelah air mendidih. Kalau sudah 20 menit, ini bisa langsung kita dinginkan. Kalau mau langsung maem, nanti tinggal dipanggang aja pakai teflon kayak gini, ataupun mau pakai panggangan oven juga boleh banget, pakai air fryer juga boleh banget. Nanti sisanya ini mau aku simpen dalam lemari es. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mau maem sarapan, makan siang atau makan malam, tinggal ngangetin aja. Nah hasilnya seperti ini Fluffy. Ini hasilnya enak banget, gurih, menul-menul. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan brokoli yang enak banget. Ini brokolinya mau kita potek-potek dulu, mau kita belah. Kalau misalnya sudah dibelah-belah, ini nanti mau kita bersihkan. Biasanya tak rendam dulu pakai air dan juga tambahkan sedikit garam. Habis itu dibersihkan, karena kadang-kadang kalau brokoli suka ada uletnya Fluffy. Jadi nanti pastikan harus nyucinya bersih. Kita siapkan bahan lainnya. Sini aku mau pakai jamur. Kalau misalnya Fluffy nggak ada jamur kayak gini, bisa juga pakai jamur yang lain nggak apa-apa. Karena di tempat Fluffy saya adanya jamur kayak gini, ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita suwir-suwir, terus kita siram pakai air mendidih. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini mau kita tiriskan, terus kita siram lagi pakai air dingin. Kalau sudah, kita peres supaya nanti nggak banyak ngemu air. Nah sekarang kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini mau aku tambahkan bakso sapi. Bisa juga pakai bakso ayam, ataupun habis misalnya mau pakai sosis ya boleh. Kemudian ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis ini kita sisihkan. Pokoknya kalau ada bakso kayak gini udah kesukaan anak-anak di rumah. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah. Ini mau kita iris-iris. Terus juga kita akan tambahkan lagi bawang putih, terus cabai. Kalau misalnya Fluffy nggak mau yang pedas, nih cabainya boleh di skip. Atau misalnya Fluffy mau warnanya cantik tapi nggak mau terlalu pedas banget, bisa juga pakai yang merah besar. Terus tambahkan juga bawang putihnya nggak. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Masukkan lomboknya, terus kita gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan baksonya. Baksonya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Terus kita akan masukkan brokolinya. Kemudian aduk-aduk sebentar, terus kita masukkan jamurnya. Ini masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama karena sebentar banget mateng. Pasti sebentar banget mateng. Brokoli dan juga jamurnya juga sebentar banget mateng. Ini jangan lupa kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tapi kalau misalnya Fluffy
sama sekali nggak mau pakai gula ya nggak apa-apa. Cuman kalau aku tak kasih sedikit supaya nanti rasanya itu lebih nyatu gitu, lebih balance gitu. Seperti ini aja udah mateng. Ini siap kita maem untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur godhogan yang enak banget. Ini bisa dimaem pakai nasi merah, nasi putih, ketupat ataupun lontong. Untuk bahan pertamanya di sini aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, bagian kepalanya juga sudah dibuang. Ini kulitnya sengaja gak aku buang, tapi kalau misalnya Fluffies mau buang ya wis nggak apa-apa. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe Fluffies. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil, kotak-kotak kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan, kalau sayur godhogan tuh mesti ada peteknya biar nanti aromanya tuh wangi banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan juga ada kemiri dan juga sedikit air ya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan lombok. Ini pakai lombok merah, ini mau kita ulek-ulek biar nanti warnanya cantik. Dan ini wajib direbus dulu lomboknya. Kenapa harus direbus? Kalau misalnya nanti direbus warnanya itu jadi merah cantik gitu Fluffies. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, ada laos, salam, dan baru kita masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan sudah direbus, sudah matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kalau sudah tercampur rata dan udah wangi banget, baru di sini kita masukkan udangnya. Udangnya kita gongsong-gongsong sampai nanti warnanya sudah berubah merah ya, artinya udangnya sudah matang. Nah ini sudah matang Fluffies udangnya. Sekarang kita akan masukkan tempenya. Tempenya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata dan tempenya juga agak kegongsong dulu. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan santannya. Ini aku pakai santan segar dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk Fluffies supaya santannya itu nggak pecah. Nah di sini kalau misalnya apinya, kalau sudah mendidih apinya kita kecilkan. Tambahkan juga gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Boleh pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya, sasa Fluffies. Kalau enggak juga nggak apa-apa, udah gurih, buket dan juga udah enak. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya. Aduk-aduk sebentar, tunggu mendidih lagi. Nah ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk teman maem nasi, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal tempe yang enak banget. Ini tuh menu murah meriah, tapi rasanya enak banget dan nggak ngebosenin gitu Fluffies. Ini seminggu sekali tuh mesti ada lauk kayak gini di rumahnya Fluffy Kasih. Sekarang kita siapkan dulu tempenya, kemudian tempenya kita potong-potong. Dan untuk bahan-bahan sambalnya di sini kita juga siapkan ada cabai merah rawit, bawang putih dan juga bawang merah. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng dulu tempenya sampai nanti matang. Ini udah nggak perlu dibumbuin apa-apa, Fluffies cuman tempe tok kayak gini aja. Terus kita goreng. Jangan lupa sesekali dibalik supaya nanti matangnya merata dan kita juga dapat warna yang cantik banget. Nek wong di tempatku tuh ngomongnya kemerisik gitu nanti hasilnya. Seperti aja Fluffies, ini sudah matang, warnanya juga udah cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng. Tadi ada cabai, bawang merah dan juga bawang putihnya jadi satu. Jangan lupa juga dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang ini mau kita angkat, kemudian kita mau langsung ulek-ulek Fluffies.
Nah, ini mau kita siapkan dulu layahnya atau cobeknya. Sekarang kita mau tambahkan lagi ada garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, rasanya itu udah enak. Kalau misalnya sudah halus, baru di sini kita akan penyet-penyet tempenya. Nah, untuk penyet-penyet tempenya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih halus, boleh. Kalau mau agak kasar-kasar kayak aku hari ini ya boleh. Nanti sasae Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini udah cocok banget Flavis untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam tuh masih enak banget. Apalagi nanti kita mau tambahkan keluban kangkung, terus kita tambahkan juga ada timun, terus nasinya masih hangat. Jan, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang simple banget. Cuman oseng sereng abis itu mateng. Ini juga pakai bahan yang seadanya di kulkas aja. Kita pakai kubis, ini kubisnya kita rapis kecil-kecil kayak gini ya. Kalau sudah kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau tambahkan tahu kuning. Flavis misalnya nggak ada tahu, adanya tempe Mbak Kasih gimana? Ya wis nggak apa-apa, apalagi tempenya itu masih yang belum terlalu jadi, itu nanti enak banget Flavis. Nah, ini mau kita potong kotak-kotak. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai bakso. Wah, ini udah senengannya anak-anak di rumah ini ada baksonya. Ya kalau pakai baksonya bakso ayam ya, Flavis bisa juga pakai bakso sapi. Ini kita sisihkan juga. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita juga pakai yang simple. Kita pakai bawang putih, ini juga cukup kita iris-iris. Terus ada bawang merahnya, cukup kita iris-iris juga. Terus ada lomboknya. Di sini aku mau pakai lombok yang keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau pedas ya boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Nggak ketinggalan tambahkan juga ada godong bawang. Ini godong bawangnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Lalu masukkan lomboknya. Masukkan baksonya, masukkan tahunya. Kita akan aduk-aduk. Kalau untuk kubisnya nanti aja ya, karena kubis kan sebentar banget matang. Jadi biar nanti aja. Ini kita gongsong-gongsong dulu, biarkan tahu dan juga baksonya matang. Kalau misalnya sudah matang, baru kita akan cemplungin atau kita masukkan kubisnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa nanti tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Penyedap rasa disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, ataupun memakai micin ya boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai mateng. Nah, kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar, udah deh jadi tumisan simple praktis kita hari ini. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Maamnya pakai nasi yang masih hangat, terus kalau ada pakai telur dadar. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan coba. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep tumisan kangkung. Ini kangkungnya masih seger-seger banget. Ini mau kita petik-petik. Kalau misalnya mau dirajang juga boleh. Sasae Flavis di rumah aja. Kemudian nanti yang penting dicuci sampai benar-benar bersih. Untuk bumbu-bumbunya, sini kita pakai bumbu yang simple aja. Untuk lomboknya atau untuk cabenya aku pakai cabai yang rawit supaya nanti rasanya itu lebih pedes banget. Kemudian tambahkan lagi bawang merah,
Bawang merahnya kita juga iris-iris, kemudian ada bawang putihnya juga. Bawang putihnya juga kita iris-iris tipis-tipis aja kayak gini. Nah biasanya kalau untuk numis kangkung atau numis kacang panjang, numis genjer, aku mau pakai bumbu magic Fluffy. Ini dia bumbu magicnya, namanya tempe semangit. Tempe semangit itu tempe yang sudah beberapa hari, tempe yang hampir mau busuk tapi belum busuk. Itu nanti kalau untuk bikin tumis-tumisan tuh aromanya itu wangi banget, rasanya juga enak banget, terus bikin sayur itu jadi memes gitu Fluffy. Ini cukup kita potong-potong ataupun diremet juga boleh banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai cambah delik. Kemudian kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya terlebih dulu. Kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi baru masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk biarkan tempe semangitnya matang dulu. Kalau sudah matang baru kita masukkan kangkungnya. Karena kangkung itu kan sebentar banget matang Fluffy. Jadi biarkan tempe semangitnya matang dulu dan aromanya juga wangi. Nah ini kecambah delenya kita masukkan. Nah ini kalau masak kayak gini Fluffy, apinya tuh harus yang panas ya, jangan dikecilin supaya nanti warnanya itu tetap hijau cantik, nggak kemelirun Fluffy. Nah ini kalau sudah tercampur rata, tambahkan lagi garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy nanti nggak mau pakai penyedap rasa ya nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi, oseng-oseng sebentar. Nih masaknya udah nggak usah lama-lama biar nanti pada saat dimaem tuh masih tetap krius-krius dan warnanya masih hijau royo-royo kayak gini Fluffy. Wah sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan. Terus nasinya masih anget, kita goreng endog di dadar boleh ataupun diceplok. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.